kepada kita, supaya apapun yang sudah kita lakukan selama ini yang melanggar kehendak Tuhan, bolehlah kita sadari sebagai awal daripada pertobatan kita. Shalom, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam Renungan Harian Rabu 4 November 2020 dari Yeremia 18 ayat 11. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, perikop yang kita bacakan ini adalah sebuah hal yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah pembelajaran kepada Yeremia, nabi yang bekerja di Yehuda pada zaman itu. Tuhan ingin menyampaikan sebuah pembelajaran bahwa Tuhan juga bisa menyampaikan berbagai macam bentuk cara untuk menjalankan misi daripada keselamatan yang ingin Ia sampaikan kepada umat Allah ataupun bangsa Israel pada saat itu. Tuhan membawa Yeremia ke sebuah tempat di mana ada seorang yang bekerja sebagai tukang periuk. Dari apa yang dikerjakan oleh tukang periuk itu, Tuhan menyampaikan bahwa sama seperti tukang periuk itu yang sedang membentuk bejana, maka demikianlah juga kuasa Tuhan dan otoritas Tuhan di dalam kehidupan manusia ataupun umat Israel. Tukang periuk bisa saja menghancurkan bejana yang sedang ia bentuk, jika apa yang dia lihat dari bejana itu tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Maka hal yang sama juga Tuhan bisa lakukan kepada bangsa Israel. Tuhan juga bisa menghancurkan, meluluhlantahkan, memporak-porandakan bangsa Israel ataupun bangsa Yehuda pada zaman itu, jika tidak sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka dengan itu Tuhan menyampaikan pesan ini melalui Nabi Yeremia, bahwa akan tiba saatnya Tuhan akan menyampaikan malapetaka dan merancangkan sesuatu kepada bangsa Yehuda jika mereka tidak bertobat, jika mereka tidak kembali ke jalan yang benar. Tetapi sesungguhnya saudara, kalau kita baca firman Tuhan ini di ayat-ayat sebelumnya, Tuhan juga menyatakan siapa dirinya kepada Yeremia, bahwa dia adalah Allah yang sering menyesal jika malapetaka yang ia rancangkan ternyata didahului oleh pertobatan. Ternyata diakhiri dengan sebuah penyataan bahwa ada perubahan daripada sikap manusia atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya. Maka demikianlah sesungguhnya kita mengenal Allah, bahwa Allah yang kita kenal, Allah yang kita sembah adalah Allah yang bisa hadir dengan belas kasihan, tetapi juga bisa hadir dengan penghukuman. Dengan maksud, saudaraku, hukuman yang disampaikan oleh Tuhan adalah sebuah alat kasih yang disampaikan kepada umat manusia. Karena sesungguhnya Tuhan tahu bahwa setiap orang yang hidup dan tetap berada dalam dosa-dosanya akan mengalami penderitaan yang sangat mendalam. Tuhan tidak menginginkan kebinasaan umat manusia. Apalagi Tuhan tidak menginginkan manusia itu menderita oleh karena dosa. Maka usaha yang dia lakukan ada banyak cara, bahkan melalui para nabi, yang dia sampaikan pesan-pesan Allah
untuk mengarahkan setiap umat manusia yang sudah jauh dari Tuhan beralih kepada jalan yang benar. Maka saudaraku, mungkin ada banyak hal yang terjadi pada saat ini kepada kita. Pandemi COVID-19 ini mungkin juga bisa kita pahami sebagai seruan daripada Tuhan kepada kita, supaya apapun yang sudah kita lakukan selama ini yang melanggar kehendak Tuhan, bolehlah kita sadari sebagai awal daripada pertobatan kita. Maka saudaraku, kita boleh pahami segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik penderitaan apapun, bahkan pandemi yang kita hadapi saat ini, sebagai alat yang dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kasih-Nya, bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Tuhan memakai saat-saat seperti ini sebagai alat bagi kita untuk mengkoreksi kembali siapa diri kita dan mengenal kembali bahwa sesungguhnya kuasa apapun yang kita miliki tidak pernah bisa melewati ataupun melebihi kuasa yang dimiliki oleh Tuhan. Maka dengan ini saudaraku, marilah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi kita, bahwa sama seperti periuk di tangan seorang tukang periuk, demikian jugalah kita di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanyalah sebatas otoritas Tuhan saja. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.